Semoga Allah SWT istiqomahkan kita dalam iman, dalam Islam, dalam perjuangan ini, yang mana setelah Nabi SAW wafat, yang melanjutkan daripada perjuangan syariah kita semua. Jangan Anda mengharapkan hanya kepada para ulama. Salah kalau kita katakan dalam pribadi kita, agama tanggung jawab para ulama. Tidak. Agama tanggung jawab seluruh individu kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kalau masih ada wanita kita di rumah, istri, putri-putri kita yang belum menutup aurat, itu bukan tanggung jawab ulama sepenuhnya, tapi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kita pahami hadirin, setelah kita selesai Jumatan ini, bahwa ya Allah, agama adalah tanggung jawab kami. Kami wajib untuk mensyiarkan Islam. Kami wajib untuk memakmurkan masjid. Kami wajib untuk menyatukan umat Islam. Kami wajib untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiyah la ilaha illallah. Kami wajib untuk berakhlak mulia. Kami wajib ya Allah untuk menghidupkan agamamu di bumi yang Engkau ciptakan ini. Semoga Allah Ta'ala terima daripada doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba sejak zaman baginda Adam alaihissalam sehingga manusia terakhir yang terlahir sebelum dihancurkan alam semesta, yaitu nikmat terbesar hanyalah iman Islam. Allah Subhanahu wa taala sehingga mengorbankan para kekasihnya, para nabinya hanya untuk satu, dinul Islam. Baginda Nuh alaihissalam dilempari batu kotoran, difitnah oleh kaumnya hanya untuk Islam. Baginda Ibrahim sehingga akan dibakar hanya untuk Islam. Baginda Musa alaihissalam dengan kisahnya yang terkenal sehingga melewati lautan merah dan ditenggelamkannya Fir'aun bersama tentaranya laknatullah alaihim jami' hanya untuk Islam. Demikian juga terfitnahnya baginda Isa alaihissalam menjadi anak Tuhan karena perjuangan beliau hanya untuk Islam. Sehingga kan Nabi yang termulia pun Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dikatakan anta maftun, anta majnun. Nabi pembuat fitnah, Nabi orang gila, anta sahir, anta kahin, engkau adalah penyamun,
hanya untuk satu, dinul Islam. Allah kurbankan daripada para kekasihnya. Baginda Zakaria bahkan disembelih di sebalik pohon untuk Islam. Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi hamba Allah yang muslim. Tidak main-main. Punya maksud dan tujuan yang sangat besar. Supaya kita menjadi pengganti daripada kerja baginda Nabi SAW. Supaya kita menjadi pengganti daripada fikir baginda Nabi. Yang dalam Sunan Tirmidzi ataupun riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah. Beliau riwayatkan di sana bahwa kana Nabi SAW daimal fikr, mutawasilal ahzan. Nabi senantiasa berfikir, risau untuk keselamatan seluruh manusia. Sidang salat Jumat. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan hari-hari ini. Bahkan kita sudah masuk pada 10 Zulqa'dah. Orang yang tahu dengan yang tidak tahu tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Apa yang kita buat apresiasi kita untuk Islam di bulan-bulan sekarang ini? Apa yang kita mesti buat untuk Allah Ta'ala di bulan-bulan ini? Ada apakah gerangan bulan ini? Satu hari puasa Anda di bulan ini lebih hebat dari 6 hari Syawal kemarin. Kenapa? Karena Syawal bulan biasa. Sedangkan bulan Zulqa'dah, bulan haram, bulan agung, bulan mulia. Allah sebutkan dalam At-Taubah surat ke-9 pada ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya Allah sudah menentukan bilangan bulan-bulan ada 12 dalam kitabullah dalam Al-Quran. Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. 12 bulan ini tercantum dalam kitabullah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. 12 bulan ini sudah ada. Melebihi daripada adanya daripada baginda Adam. 12 bulan ini sudah Allah ciptakan. Sebelum terciptanya Sayyiduna Adam alaihissalam. Minha arba'atun hurum. Allah firmankan selanjutnya. Dari 12 bulan tadi. Ada 4 bulan-bulan haram. Ini kalau tidak mengaji tidak tahu. Yang tidak tahu tidak menyayangi. Yang tidak menyayangi tidak berbuat. Tidak berapresiasi hadirin. Seakan-akan Allah mau mengistirahatkan kita sejenak di bulan Syawal. Bulan ini tingkatkan kembali hadirin. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Ayat ini ditafsir oleh baginda Nabi karena Allah tidak menyebutkan mana 4 bulan haram itu. Haram di sini artinya bukan haramnya seperti daging babi haram, khamr haram, judi haram, tapi haram di sini adalah artinya suci, mulia, agung seperti tanah haram, seperti Masjidil Haram. Sidang salat Jumat. Ayat ini ditafsir langsung oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam syamilahnya nomor 3025, baginda sabdakan bahwa az-zamanu qad istadara, waktu terus berputar. Yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, terus berputar waktu itu. As-sanatu isna asyara syahra. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 daripadanya bulan-bulan agung. Bulan-bulan agung ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari ini. Salah satu mutawaliyat. 3 bulannya berturut-turut. Hadirin. 3 bulan berturut-turut sekarang. Zulqaidah, Zulhijjah, wal Muharram. Wa wahidun fardun. Dan yang satu bersendirian. Bulan Rajab. Zulqaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1, berturut-turut 90 hari, hari-hari ibadah. Hari-hari menjalankan ibadah kepada Allah. Hari-hari kembali kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan kemarin hari-hari ibadah hanya 30 hari, sekarang Allah sediakan bagi kita 90 hari berturut-turut. Bahkan ulama 4 mazhab sepakat berpuasa pada 90 hari ini sunnah. Bukan hanya 9 Dzulhijjah yang akan datang. Dari 1 Dzulqaidah sunnah. Asal dia batalkan pada 4 hari Idul Adha serta
pada yaitu 3 hari tasyriknya. Dan ini pun mempunyai syarat apabila yang pertama ia tidak punya hutang puasa wajib. Yang kedua tidak mengganggu ibadahnya yang lain. Yang ketiga tidak mengganggu daripada mencari nafkah. Yang keempat tidak mengganggu daripada kesehatan dirinya. Sidang salat Jum'ah. Allah datangkan hari-hari ibadah sampai 90 hari ke depan. Ini supaya kita merenung bagaimana kita merawat daripada nikmat iman Islam terbesar ini. Seberapa orang yang paling kaya di dunia ini hadirin, tidak akan ada orang yang mempunyai kekayaan sebagaimana Allah sebutkan dalam Ali Imran 91 surat ketiga. Orang ini bukan mempunyai kekayaan hanya 4.000, 5.000 triliun hadirin. Orang ini mempunyai kekayaan emas sepenuh bumi, tetapi dia mati dalam tidak mempunyai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Sidang salat Jum'ah. Dalam Ali Imran 91 Allah firmankan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafirnya, dalam keadaan tidak mempunyai Islamnya, dalam keadaan tidak punya hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah lanjutkan, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Sumpama ia mau tebus dosa-dosanya di akhirat dengan menebus kekayaannya seperti emas sepenuh bumi, Allah katakan wala wiftada bih, sumpah menjadi mau tebus dosa-dosanya tidak bakal aku terima, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satu orang penolong pun di akhirat nanti. Para ulama sepakat hadirin sidang salat Jum'ah, orang-orang yang tidak diampuni dosanya diantaranya adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir tadi, Ali Imran 91. Orang-orang yang mati dalam keadaan murtad meninggalkan iman Islamnya, ini nomor 2-nya pun tidak mendapat ampunan. Hari ini ada ulama-ulama lurus yang mengatakan orang ini masuk neraka, sehingga ulama ini dikatakan radikal lah. Ulama tidak berani menempatkan seorang masuk neraka. Ulama tidak berhak memvonis seorang, menjudge seseorang masuk neraka. Dirinya ulama sendiri belum tahu lagi masuk neraka atau surga. Tetapi ulama hanya menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, orang yang murtad dijamin oleh Allah nerakanya hadirin. Diancam oleh Allah nerakanya yang kekal. Boleh dibuka dalam Al-Baqarah 217. Allah Ta'ala firmankan, dari pertengahannya kita baca. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orang yang murtad dari Islam, fayamut wa huwa kafir, kalau dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka lah orang-orangnya yang habis amalnya di dunia, di akhirat pahalanya pun habis. Di Islamnya, ketika Islamnya dia pernah sholat, pernah puasa, pernah zakat, bahkan pernah haji umrah. Ketika dia tinggalkan iman dan Islam, ketika dia keluar dari Islam, habitat a'maluhum, habis amal-amalnya. Yang mengatakan mereka penghuni neraka Allah Jalla wa'ala, wa ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Bahkan hadirin sidang salat Jum'ah, orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli kitab yang mengamalkan Injil dan Taurat, Allah yang mengatakan mereka kafir. Ayat ini sangat mudah kita dapati dalam surat Lam yakunil ladzina kafaru. Pada ayat ke-6-nya Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam. Sidang salat Jum'ah, jagalah iman Islam kita ini. Bulan Zulqaidah adalah bulan kembali kita untuk bertobat kepada Allah. Bulan yang Allah katakan dalam ayat At-Taubah 36 tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zolim di bulan yang 4 ini kepada diri-diri kalian. Jangan kalian mempermudahkan perbuatan dosa di bulan-bulan yang 4 ini, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Perbuatan ini hadirin, perbuatan dosa di bulan ini, bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak punya tanah haram, kita tidak punya tempat-tempat ijabah seperti Multazam, Masjidil Haram, seperti depan Ka'bah, seperti depan Hajar Aswad, seperti di Hijr Ismail. Kita tidak punya Raudhah di Madinah Al-Munawwarah, tetapi Allah
masih berikan kepada kita waktu-waktu ijabah. Oke lah, tempat ijabah kita tidak punya. Jakarta dan negeri-negeri yang lain sama di hadapan Allah kecuali 3 tempat ini. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidil Aqsa, Palestina sana. Hadirin, tetapi Allah sisakan kepada kita ada waktu-waktu ijabah. Waktu-waktu ijabah adalah, ini dia diantaranya 4 bulan haram yang kita sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Masih bersisa 80 hari lagi. Pada 90 hari inilah Allah tentukan untuk gatheringnya umat Islam seluruh dunia di Padang Arafah. Di bulan inilah kita ada yang namanya sunnah bertakbir setelah sholat 5 waktu nanti pada hari raya tasyrik. Ada hari raya kurban. Ada amalan puasa dari 1 sampai 9 Dzulhijjah. Hadirin sidang sholat Jum'ah. Jangankan kita, biasanya kita di Indonesia untuk berpuasa ini tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, hari Tarwiyah dan Arafah. Kalau ada yang berkata tidak ada dalil daripada 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah untuk berpuasa. Sidang sholat Jum'ah. Hadis ini sahih derajatnya. Riwayatnya Imam Abu Daud. Bernomor pun hampir nomor 2430, 2439 dalam riwayat Imam Abu Daud. Derajatnya sahih. Para istri baginda Nabi berkata, "Kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah." Baginda Nabi puasanya bukan cuma 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Tapi puasanya dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sampai hari Arafahnya. Sidang salat Jum'ah. Mari kembali kita amalkan amalan Islam. Islam adalah lebih berharga daripada apa yang ada di langit dan dunia ini. Kalau orang sudah tidak menyembah Allah Ta'ala, orang sudah tidak punya Islam, dunia dan alam semesta tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, hancur semuanya. Berlakulah ayat-ayat kiamat, idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat, wa idzal kawakibun tatarat. Berlaku wa idzal biharu fujirat, air laut ditumpah ruahkan ke daratan, langit pecah, matahari digulung, bumi hancur lebur. Hadirin sidang salat Jum'ah. Kenapa? Masih ada orang yang beragama Islam. Kalau 1 orang saja yang tidak beragama Islam tidak ada di permukaan bumi ini, hadirin, alam semesta tidak akan dipandang rahmat oleh Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomornya pun masih awal-awal 390-an. Baginda bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat. Allah tidak akan datangkan hari kiamat hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah, sehingga tidak ada lagi orang Islam yang menyebut kata-kata Allah, Allah. Sidang salat Jum'ah. Semoga Allah SWT istiqomahkan kita dalam iman, dalam Islam, dalam perjuangan ini. Yang mana setelah Nabi SAW wafat, yang melanjutkan daripada perjuangan syariah, kita semua. Jangan Anda mengharapkan hanya kepada para ulama. Salah kalau kita katakan dalam pribadi kita, agama tanggung jawab para ulama. Tidak. Agama tanggung jawab seluruh individu kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kalau masih ada wanita kita di rumah, istri, putri-putri kita yang belum menutup aurat, itu bukan tanggung jawab ulama sepenuhnya, tapi tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Kita pahami hadirin, setelah kita selesai Jumatan ini, bahwa ya Allah, agama adalah tanggung jawab kami. Kami wajib untuk mensyiarkan Islam. Kami wajib untuk memakmurkan masjid. Kami wajib untuk menyatukan umat Islam. Kami wajib untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, la ilaha illallah. Kami wajib untuk berakhlak mulia. Kami wajib ya Allah untuk menghidupkan agamamu di bumi yang Engkau ciptakan ini. Semoga Allah Ta'ala terima daripada doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا لي ولكم واستغفروه إنه هو التواب الرحيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya'i wal mursalin.
salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimina wal mu'minin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min niyyatin wa qawlin wa amalin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal musibah wa hadal marad corona ya Allah min biladina hadhihi Indonesia wa fi jami'il buldanil muslimina fil alami kullih ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.